Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya perbedaan antara hidup di Korea dengan hidup di Indonesia. Apa sih perbedaan hidup di Korea dan hidup di Indonesia? Banyak sekali hal-hal yang bagus kita pelajari dan kita dalami. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Indonesia sama Korea dari POV orang Korea. Di Indonesia orangnya cenderung santai, di Korea semuanya serba cepet. Gak ada waktu buat diem deh. Mungkin ada pengaruhnya juga sama musim. Di Indonesia lingkungannya itu konsisten, terus karena musimnya cuma hujan dan kemarau, beda sama Korea yang lingkungannya tuh kompetitif soalnya ada 4 musim, dan pergantiannya tuh cepet banget. Terus yang terakhir itu dari masyarakatnya. Kalau di Korea sifatnya cenderung homogen, beda sama Indonesia yang heterogen dan punya banyak etnis, suku, ras, dan agama. Kalau menurut kamu gimana? Ada yang bisa tambahin lagi bedanya nggak? Coba komen di bawah. Indonesia, Korea, kalau cuci piring. Kalau di Korea airnya ada dingin dan pedas. Kalau di Korea airnya ada dingin dan panas. Soalnya kan kita ada winter, jadi bisa di-adjust gitu. nah kalau di Indonesia kebanyakan hanya air dingin aja kan? Kalau di Korea cuci piring tuh kita sering pakai celemek khusus dan sarung tangannya warna pink gitu. Gak tahu sih kenapa, tapi ya gitu aja. Ikutin mama. Tapi kan kalau di Indonesia nggak umum pakai itu. Soalnya kalau menurut aku, cuci piring tanpa sarung tangan tuh lebih berasa kalau piringnya benar-benar bersih dari lemak atau belum. Oh ya satu lagi, yang pasti kalau di dapur Indonesia selalu ada mama dan yuju. Ini tuh sahabat para mama di dapur untuk cuci piring biar lebih bersih. Ini wanginya Japanese yuju dan jeruk. Hal yang susah dipahami orang Korea waktu pertama kali parkir di Indonesia. Yuk pulang. Hah? Bayar parkir? Ini benar banget. Jadi kalau di Korea, orang Korea pergi ke mall bawa mobil, biaya parkir itu hampir jarang bayar. Karena tertulis dengan jelas di mall, untuk pembelian misal 1 juta gratis parkir 3 jam. Untuk pembelian 500 ribu mungkin gratis 1 jam kayak gitu. Jadi biasanya kalau ke mall kita itu pasti beli barang kan ya. Kan ya jarang ke sana nggak ngapa-ngapain balik. Kalau nggak beli apa-apa ya bayar parkir. Tapi kalau beli sesuatu biasanya kita nggak bayar parkir karena lah saya kan ke mall belanja. Masa parkir juga saya yang bayar? Ya agak kayak gitu. Kedua, ini bukan aku, karena aku udah lama di Indonesia, aku sendiri nggak pernah mempertanyakan ini. Tapi ada juga temen-temen ataupun tamu-tamu dari Korea, waktu pertama kali ke Indonesia itu tanya, kok bayar tukang parkir ini kenapa? Yang punya tanah dia dah. Ya enggak, yang punya tanah bukan dia. Lah terus, kok dia minta parkir kenapa? Ya kan bantuin kita parkir keluar mobil. Berarti kalau misalnya kita parkir terus ada kecelakaan atau ada barang hilang, dijamin sama tukang parkirnya. Itu yang sering dipertanyakan. Oke, Kalau aku bilang di Korea acara pernikahan cuma butuh waktu 30 menit sampai 60 menit aja. Bayangin ya, dalam sehari satu gedung pernikahan bisa dipakai 4 sampai 5 pasangan yang menikah. Jadi setelah satu pasangan selesai, langsung ganti sama pasangan berikutnya. Cepet banget kan? Kok bisa gitu? Karena di Korea acara pernikahan lebih simple, formal dan fokus pada prosesi inti aja. Jadi nggak ada yang berjam-jam kayak di Indonesia. Terus nih ya, karena Korea punya 4 musim, harga gedung pernikahan juga beda-beda. Musim semi, musim gugur, itu jadi musim favorit. Otomatis harganya lebih mahal. Makanya, calon pengantin di Korea biasanya sudah siapin pernikahan setahun sebelumnya. Kalau telat booking, bisa-bisa tanggal populer buat nikah udah full book semua. Dan ini yang bikin unik. Tamu yang datang biasanya kasih uang cukigem atau angpau pernikahan. Setelah kasih uang, mereka dapat kupon yang bisa ditukar dengan makanan di resepsi. Jadi nggak ada tuh makan sebelum kasih angpau dulu ya. Kalau kamu lebih suka pernikahan ala Korea yang simple, singkat, atau ala Indonesia yang rame dan seharian full? Tulis di kolom komentar. Culture shock atau perbedaan. Oke lur, jadi kali ini aku mau spill sedikit perbedaan negara Konoha dan Korea lur. Jadi singkatnya aku ke kas mangan lur ya. Tekan terminal Ulsan, terus aku mangan metu maring warung Indonesia. Dan kopernya tak tinggal ning bandara. Kopernya tak tinggal nang terminal. Kita lihat tasnya dan kopernya masih ada apa enggak. Alhamdulillah masih utuh guys. Coba kira-kira kalau di negara Konoha masih ada apa enggak ya? Alam sehat. Panas di Korea dan iki yo, alang tanya. Panasnya Korea ya, Bu? Musim panasnya. Aku nggak pernah ngerasain
di Indo yang panas ini. Kalau orang-orang Indonesia bilang, tapi panas Indonesia itu khatulistiwa, gimana? Matamu panas ini, Cuk. Dan ini nggak ada angin. Nah iya itu, Korea ini pengap. Jadi buat yang ngerasa musim panasnya Korea nggak menantang, coba Juli kesini yo. Juli akhir ya, Agustus awal ya. Pakai baju gini kalau bisa, gelap-gelap gini ya. Coba is. Oke? Orang Padang sama Korea panas mana? Korea. Panas mana? Asli mana? Palembang. Panas mana sama Palembang Korea? tuh panas banget, banyak sungai. Panasan ini. Asli mana beneran? Jakarta. Panas mana sama sini? Sini. Oh. Panas sini atau Indonesia? Panas sini. Ini. Ada yang dari Pontianak nggak ya? Nih Kalimantan. Kalimantan sama sini panas mana? Kalimantan sama sini panasan ngelihat dia jalan sama yang lain. Loh. Enggak, kalau saja benar. Pengen tahu. Iya. Panasan sini. Oh ya? Karena sampai subuh panasnya. Oke. Kayak berdiri di depan exhaust. Ini loh, kayak berdiri depannya mesin AC. Iya. Iya kan selama 24 jam kan? Iya kan? Panas. Super panas. Enggak, sungguh jujur, panas enggak? So hot. Dibanding Indonesia? I've never been in a country this hot before. Sama Bali panas mana? Inilah Lea, panas nggak Korea? panas. Seberapa sih panasnya? 9 out of 10. Tapi kenapa pakai baju lengan panjang dan celana panjang? Sama Bali masa lebih panas ini sih? Kan pasti nggak percaya. Bali masih ada angin. Di sini? Ini ada angin nih dikit sekarang. Soalnya kita di depan. Seberapa sih panasnya Korea? Wah. Kan Indonesia panas. Panasnya sebenarnya teriknya sama, panasnya mungkin hampir sama. Tapi bedanya di Korea nih anginnya jarang. Cuman ini kita lagi di daerah mana? sekarang ini soalnya depannya ini lumayan depannya. ada angin ini. Ya, sini mending. Mending. Udah biasanya panas. Kemarin tuh nggak ada angin ya. Jadi ngelekep gitu loh. Lekop. Korea panasnya seberapa? Panasnya wow. Panas banget. Banding Indonesia gimana? Sebenarnya 11-12 sama beberapa daerah di Indonesia sih. Kayak Cirebon tuh kayak gini. Jadi panas-panas yang anyep, panas gitu. Angin pun lewat tuh panas gitu angin. Panas kan? Iya, cuman aman sih gitu. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa hidup di Korea, orang Korea itu homogen, sedangkan orang Indonesia itu heterogen. Artinya orang Indonesia itu banyak ras dan agama, dan di Korea itu semuanya serba cepat, tetapi kalau di Indonesia itu slow. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kalau di Korea itu airnya, kalau mau cuci piring itu harus ada air panas dan air dingin, karena di sana ada 4 musim. Jadi kalau terlalu dingin mereka tidak bisa menggunakan maupun mencuci piring dengan baik, dan harus pakai celemek dan sarung tangan. Berbeda dengan Indonesia, mereka lebih memilih tanpa sarung tangan karena lebih merasa lebih hygiene, lebih merasakan itu sudah bersih apa belum. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa parkir untuk di Korea itu umumnya sangat kecil sekali untuk membayar parkir, karena kalau kita ke mall kita sudah belanja seperti 500 sampai 1 juta itu sudah termasuk biaya parkir. Tetapi kalau di Indonesia kamu belanja apa tidak, parkiran mall kamu harus membayar parkir, dan mereka ada orang Korea berapa shock mendengarkan itu. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kalau di Korea itu panas pol kalau lagi musim panas antara Juli dan Agustus, tidak seperti Indonesia yang walaupun musim panas tetapi anginnya masih menyejukkan. Tetapi kalau di Korea kalau musim panas anginnya tuh angin panas. Bagaimana menurutmu guys? Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kalau pernikahan di Korea itu hanya 30 menit sampai 61 jam, dikarenakan semuanya sangat serba cepat, dan mereka hanya kalau pergi ke undangan dan doa, setelah itu pulang dan dikasih voucher untuk makan di restoran, dan ini voucher itu untuk makan gratis di restoran. Jadi sangat-sangat simpel. Bagaimana menurutmu guys? Apa perlu, yang mana yang bagus diterapkan? Apakah perlu seperti Indonesia yang 1 jam maupun 1 hari pernikahan, atau ala Korea yang hanya 30 menit?
Tulis pendapatmu di kolom komentar yang mana yang paling bagus. Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Kalau ada pendapat yang ingin negara mana lagi yang mau dibandingkan dengan Indonesia, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.